Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami kembali memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai pada saat ini kami percaya akan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti arti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak teratur, tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Manusia sering sekali mengalami yang namanya perubahan hidup. Perubahan yang kami maksud adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, sering kita mengalami atau sering kita menyaksikan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya kita mengenal orang itu begitu sangat baik, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi orang yang jahat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, yang dulunya dia menjadi sahabat kita atau sahabat orang lain, di waktu-waktu yang akan itu bisa berubah menjadi musuh atau lawannya. Atau karena kita mengalami kekurangan, kehancuran, kegagalan, maka perlahan-lahan sahabat kita tadi itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Yang dulunya kita dekat, itulah perubahannya. Yang baik jadi jahat, yang sahabat jadi musuh, lawan, atau kita ditinggalkan oleh mereka. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Apanya yang tetap Bapak Ibu? Apanya yang kekal? Tentu kita imani kasihnya kekal, kasihnya tetap dan tidak akan berubah bagi setiap orang yang menaruh harapan kepada Dia. Walaupun terkadang kita mendapatkan hukuman dari Allah, itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Kita mendapatkan hukuman
karena memang pelanggaran dosa yang kita perbuat, tetapi karena Allah juga tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan tidak berubah. Walaupun kita hidup dalam hukuman, Allah tetap menaruh kasih kepada kita. Sama seperti iman kita dari awal tadi. Allah itu kekal, Allah itu tetap dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Hal itulah yang terjadi dari kebenaran firman Tuhan yang sedang kita gumulkan, renungkan bersama pada saat ini. Nabi Yeremia tegas mengatakan bagaimana ketika Allah menciptakan segala sesuatu di tengah-tengah muka bumi ini, ketetapannya dapat dilihat dari ciptaannya yang semula sampai sekarang tidak berubah fungsi. Matahari yang diberi untuk menerangi siang, bulan yang ditetapkan untuk menerangi malam, bahkan bintang-bintang di langit pun untuk menerangi malam. Itu semua tidak akan berubah, itu semua tidak akan beralih fungsinya. Sampai kapanpun matahari akan terus berfungsi untuk menerangi siang, bulan dan bintang akan menerangi yang namanya malam. Tidak akan pernah beralih, akan tetap sampai kedatangan Tuhan. Demikianlah juga kasih Allah kepada umat Israel. Kasih Allah tidak akan pernah beralih. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, kalau umat Allah, bangsa Israel akan menjadi umatnya sepanjang waktu. Bukan hanya itu, umat Allah juga, segala keturunan Israel juga akan menjadi umat Tuhan. Walaupun segala perbuatan yang mereka lakukan. Itu mau mengatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun terus hidup bangsa Israel pada saat itu melakukan kejahatan, mereka dibuang ke pembuangan dan mereka dibebaskan dari pembuangan. Semua itu karena Allah mengasihi mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka karena ketetapannya jelas. Allah akan terus memberkati umat pilihannya. Tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu sepanjang waktu, sepanjang masa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, ingat akan kasih Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Walaupun kita ibu bapak saudara-saudara yang terkasih hidup di dalam keberdosaan, tetapi lihatlah Allah yang mengasihi kita dari semula mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai penebus dosa kita. Semuanya itu karena kasih Allah kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Walaupun kita sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk diselamatkan karena dosa kita, tetapi kasih itu menerobos, kasih itu membebaskan dan menyelamatkan setiap hidup orang manusia yang berdosa. Kita harus ingat itu, kasih Allah besar, kasih Allah tetap dalam kehidupan kita. Anaknya yang tunggal adalah salah satu bukti kalau Allah menaruh kasih yang tidak pernah akan berubah. Poin yang kedua, kalaupun Bapak Ibu dan kita semua saudara-saudara sedang dipase dalam penderitaan, kesulitan, kekecewaan, atau kegagalan,
Jangan pernah berprasangka buruk kepada rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Bukan. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita. Melihat dan menyaksikan hidup kita. Membangun pribadi kita menjadi pribadi yang hebat di mata Tuhan. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, seperti poin yang pertama tadi, kalau Tuhan sudah katakan kepada kita, aku mengasihi engkau, berarti itu adalah ketetapan yang tidak akan berubah. Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita terus berharap pada kasih setianya, berharap pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tetap lakukan, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan menjadi sahabat sejati kita. Karena Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita punya teman, boleh berteman. Tapi lihat apakah teman ini menuntun kita, membawa kita kepada Tuhan, membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita bisa minta hikmat dari Tuhan, mengajari kita untuk memilih-milih mana sahabat yang akan terus bersama dengan kita, yang akan terus membawa kita kepada jalan yang baik. Dan kita dimintakan hikmat Tuhan. Perlahan-lahan kita boleh membeda-bedakan mana sahabat yang harus tetap kita jadikan sahabat yang akan terus bersama dengan kita, memuliakan, melayani Tuhan. Tapi lihatlah, ada terkadang sahabat yang akan terus menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, tak kalah akan terus menjadikan kita lawan dan kita akan ditinggalkan olehnya. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sahabat sejati kita, sedikit pun tidak akan ada rasa kecewa. Yang ada, kita mendapatkan semangat hidup, keselamatan, mendapatkan sukacita, penghiburan, kekuatan, topangan dalam melakukan setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Ketetapan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tidak pernah akan berubah. Yang sedang Tuhan rencanakan dan tetapkan dalam kehidupan kami yang akan kami terima. Ajari kami Tuhan untuk terus bersabar dalam suka, duka, penderitaan, kesusahan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kasih-Mu yang terus akan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Bukti nyata Engkau telah berikan. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal telah Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk sebagai jalan penebusan dosa. Sehingga semua kami orang-orang percaya telah diselamatkan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena tuntunan dan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan
yang menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang pada pendapat upah yang besar, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, apakah ada seseorang di muka bumi ini yang mengatakan kalau dirinya adalah orang yang sempurna? Mengapa tidak ada orang yang mampu mengatakan dirinya sempurna? Apakah harta yang banyak, yang berlimpah-limpah membuat seseorang itu menjadi sempurna? Tidak. Bahkan orang yang berkelimpahan harta akan terus dibayang-bayangi dengan ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Apalagi ketika seseorang tersebut tidak dapat mengelola atau memanajemen keuangan yang ada pada dirinya. Maka harta yang dimilikinya akan memimpin dia, membimbing dia terjerat dalam dosa. Sehingga orang yang terlihat kaya, orang yang kita terlihat mapan seolah-olah tidak ada lagi kekurangan, kita salah. Kalau kita tanyakan mereka, pasti mereka juga memiliki kekhawatiran hidup, ketakutan, bahkan kegelisahan dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengatakan aku sempurna, aku bahagia, aku senang oleh karena keadaanku saat ini. Jadi bagaimana manusia, bagaimana orang percaya bisa mengalami kesempurnaan? Firman Tuhan yang kita baca
dan renungkan pada saat ini. Bagaimana Daud menyampaikan pujian mazmurnya. Dia mengungkapkan isi hatinya dan merenungkan bagaimana Taurat Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia membayangkan Tuhan itu agung, mulia, dan perkasa melalui setiap karya ciptaannya. Kalau kita baca ayat pertama sampai ke-7, langit dan bumi, cakrawala, siang dan malam, semua itu terlihat dengan sempurna karena karya ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah sedikit pun kurang atas ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi keperkasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap karya ciptaannya melalui langit, bumi, cakrawala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya, Daud juga menyampaikan mazmurnya. Betapa Taurat Tuhan itu sempurna. Inilah yang boleh disaksikan Daud melalui mazmurnya. Taurat Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Apa alasan Daud mengatakan Taurat itu sempurna, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Yang pertama, Daud katakan karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Selanjutnya, firman Tuhan itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu memberikan hikmat. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu adil dan benar. Firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Dan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Itulah gambaran Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang direnungkan oleh Daud pada mazmur yang kita renungkan pada saat ini. Bukan hanya itu, orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup dari firman Tuhan, yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada firman Tuhan, akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari kesesatan, dari keberdosaan, atau dari orang-orang yang tidak senang dan akan mencelakai kehidupannya. Firman Tuhan akan membentengi dia, melindungi dia. Oleh karena itu, Daud dengan tegas mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jelas sudah ketika kehidupan kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang hidup taat, setia, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya
di hari-hari yang lalu dan di hari-hari yang akan dia jalani, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita dan terang, itulah gambaran firman Tuhan. Pelita dan terang yang akan menuntun setiap jalan kehidupan orang yang percaya. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang menerangi dan menuntun kehidupan kita, kita akan terus berjalan di dalam kegelapan. Kita akan terus terjerat dalam dosa, tersesat. Tetapi kalau firman Allah yang menjadi pegangan hidup kita, firman Allah yang menjadi penuntun hidup kita, maka kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Poin yang pertama, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini hidupnya sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Allah yang sempurna, Taurat atau firman Tuhanlah yang sempurna. Bagaimana kita bisa belajar untuk terus hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu kita harus bergumul bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhanlah yang akan menyukakan hati kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan hikmat bagi kita menjalani setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam kepahitan, kesusahan, kesedihan, kepedihan, apapun itu, Tuhan mau katakan bagi kita pada saat ini, datang kepada Tuhan. Cari firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang hanya mampu mengatasi keadaan yang sedang kita alami. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Kita diajak, kita diundang agar kita mempunyai kelegaan. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mampu menghibur-hibur kita. Firman Tuhan mampu menopang kita. Firman Tuhan mampu menguatkan kita dalam situasi apapun. Tak kala kita merasa orang yang paling miskin di dunia ini, sehingga kita membuat orang yang sering putus asa, orang yang sering pesimis. Daud katakan, firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Tidak akan bisa ternilai ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Lebih dari segala harta kemewahan dunia ini kita miliki ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang poin ketiga, firman Tuhan juga dapat memberikan perlindungan bagi kita. Perlindungan yang bagaimana?
Tentu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, akan banyak tantangan, cobaan yang akan kita lalui. Baik itu melalui orang-orang di sekitar kita, baik itu melalui diri kita sendiri, baik itu melalui orang-orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Firman Tuhan akan membentengi kita, membimbing dan melindungi setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lagi ragu untuk tetap hidup dalam firman Tuhan, untuk tetap taat dan setia mencari firman Tuhan, mencari Tuhan, karena Tuhan itu sempurna, firman itu sempurna, kebenaran Tuhan itu sempurna, yang akan menyertai, yang akan membawa kita terlebih kepada keselamatan yang kekal. Firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau ada orang beranggapan jabatan membuat kita sempurna, salah. Harta membuat kita sempurna, salah. Status sosial yang baik membuat kita semakin sempurna, salah. Tanpa kebenaran firman Tuhan, itu akan terasa hampa. Marilah biarlah kebenaran Tuhan terus yang menjadi pedoman, pegangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan kami agar kami percaya mengimani firman Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu kami harus datang kepada Tuhan, agar hidup kami percaya akan kebenaran Tuhan, dipimpin oleh kebenaran Tuhan, dihibur-hiburkan melalui kebenaran Tuhan, bahkan ditopang. Karena firman Tuhanlah menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.